Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Gontalis di pastinya dengan channel yang sama. Kali gue akan lanjutkan memberikan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, pengertian Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber utama ajaran Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang diyakini sebagai firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Berisi 114 surat yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Sunnah mencakup perbuatan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai penjelasan dan pelengkapan pelengkap Al-Quran. Keduanya saling melengkapi dalam menjalankan syariat Islam. Al-Quran dan Sunnah memiliki peran penting dalam ajaran Islam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup. Sedangkan Sunnah adalah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Keduanya saling melengkapi dan menjadi fondasi utama bagi kehidupan seorang Muslim. Prinsip Muhammadiyah dilandaskan pada pembaruan dan modernisasi Islam dengan fokus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Prinsip utamanya meliputi tasdid, amal ma'ruf nahi munkar, dan semangat keberkemajuan. Muhammadiyah juga menekankan pentingnya pendidikan, soal kemanusiaan, dan kesehatan sebagai pilar utama untuk membangun masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Organisasi ini berupaya menjadi pelopor gerakan Islam yang inklusif dan progresif di Indonesia. Cara mengamalkan dalam kehidupan. Mengamalkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari berarti menerapkan pengetahuan atau nilai ke dalam tindakan nyata. Pertama, identifikasi nilai atau prinsip yang ingin diterapkan seperti kejujuran atau kerja keras. Lalu, buatlah rencana untuk menerapkannya dalam situasi konkret. Misalnya, berkata jujur pada diri sendiri dan orang lain. Evaluasi kemajuan Anda secara berkala dan sesuaikan pendekatan jika diperlukan. Yaitu carilah inspirasi dan dukungan dari orang-orang dengan nilai yang sama. Dengan konsistensi pengamalan ini bisa menjadi kebiasaan dan bagian dari identitas kita. Tantangan di era modern menawarkan, memudahkan dan inovasi, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti kemajuan teknologi yang pesat, isu lingkungan, dan globalisasi. Teknologi mempercepat informasi, namun menuntut adaptasi cepat. Perubahan iklim dan polusi mengancam kelangsungan hidup, sementara globalisasi memicu kompetisi ketat dan mengancam keberagaman budaya. Di sisi sosial, menjaga keseimbangan antara dunia digital dan interaksi langsung penting untuk kesehatan mental. Menghadapi tantangan ini memerlukan kolaborasi dan inovasi berkelanjutan. Hikmah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, hikmah yang dapat kita ambil adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah adalah fondasi utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran agama. Al-Quran memberikan petunjuk komprehensif tentang aspek kehidupan seperti hukum, moralitas, dan etika. Sunnah meliputi perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW menjelaskan dan menerapkan ajaran Al-Quran. Dengan mengikuti kedua sumber ini, umat Islam dapat menavigasi tantangan hidup lebih bijaksana dan meraih bimbingan spiritual. Dan itu ini memperkuat persatuan di antara umat Islam, bentuk landasan bagi kehidupan yang damai dan harmonis. Nah, ini sebagai penutup ya. Al-Quran dan Sunnah adalah dua pilar utama yang memberikan panduan spiritual, etika, dan moral bagi umat Muslim. Al-Quran sebagai wahyu Allah menjadi sumber petunjuk abadi. Sementara Sunnah dari Nabi Muhammad SAW memberikan contoh penerapan ajaran tersebut dan menjadikan keduanya sebagai pedoman. Umat Islam dapat membangun kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Penting untuk terus belajar agar dapat menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan demi mencapai kebahagiaan sejati. Oke,
Itu itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Nafsun minallah wa wabarakatuh. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.